pagi ini? Nabila, Kaila, Widar. Nabila, Kaila, Widar. Kenapa? Sakit. Baik, kita doakan teman-teman kita ya yang sedang sakit semoga lekas sembuh ya. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, boleh kepada Yasmin untuk memimpin doa. Silakan ke depan. Duduk yang rapi. Siap. Teman-teman, sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Silakan kepada Yasmin, terima kasih sudah menulis. Ya, kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang materi perubahan wujud benda. Ya, nah sebelumnya kalian pernah belajar tentang macam-macam wujud benda. Ada berapa macam-macam wujud benda, Ibu? Ada 3 ya. Mengulang kembali ya materi sebelumnya, macam-macam wujud benda itu ada 3. Apa aja? Padat, cair, gas. Ada padat, cair, dan gas. Contoh padat itu apa sih? Meja, Iya, meja, lampu, kursi, buku, lemari. Ya, meja, buku, kursi, lemari itu adalah jam padat. Kalian bisa melihat itu jam padat karena apa? Karena keras, bentuknya tidak dapat diubah ya. Iya. Iya, mau dipindahkan ke sini, ke sana, bentuknya tetap. Padat itu tidak akan berubah. Kemudian yang kedua, itu yang kedua apa? Cair. Cair. Contohnya apa? Air, susu, minyak, oli. Banyak ya. Contohnya air, susu, minyak, oli itu adalah zat cair. Nah seperti ini. Ini kan air minum ya. Tadi misalnya ini adanya di galon, sama Yuna dipindahkan ke sini. Jadi ada di apa ini namanya? Di botol ya. Jadi air itu sifatnya cair ya. Dia menempati ruang sesuai apa bentuknya itu sesuai dengan wadahnya ya. Jadi sesuai bentuk ya. Nah itu cair. Nah sekarang yang terakhir apa? Gas. Ya, yang terakhir adalah gas. Contohnya apa coba? Masih ingat? Iya, uap, udara, asap. Itu adalah salah satu contoh gas. Baiklah, untuk mengingat kembali materi sebelumnya tentang macam-macam wujud benda, bagaimana kalau kita bernyanyi dulu ya sebelum kita memulai pembelajaran tentang perubahan wujud benda. Baik, semuanya ikut ya, semua ya. Kalian akan bisa semuanya
padat, cair, dan gas itu. Nah, untuk kali ini berarti kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Pada pembelajaran kali ini ya, kalian diharapkan dapat mengetahui perubahan wujud benda ya. Apa yang terjadi pada perubahan wujud benda. Kemudian kalian dapat mempelajari karakteristik dari wujud benda itu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan beberapa perubahan wujud benda. Coba kita praktek. Ada yang tahu perubahan wujud benda itu apa aja? Iya, ada mencair, membeku, mengembun, menguap, mengkristal, menyublim. Ya, jadi perubahan wujud benda itu ada 6. Yang pertama itu ada mencair, yang kedua ada membeku, yang ketiga ada menguap, yang keempat ada mengembun, yang kelima ada mengkristal, dan yang keenam ada menyublim ya. Nah, kalau mencair pasti kalian udah pada tahu contohnya apa? Ya, es yang meleleh. Kalian misalnya makan es krim, didiamkan lama-lama meleleh ya. Itu karena apa? Karena adanya suhu panas yang membuat es itu mencair atau meleleh ya. Nah, kalau membeku contohnya apa? Iya, membuat es batu ya, atau misalnya membuat agar-agar juga bisa ya, dari cair ke padat. Nah, itu. Terus kalau misalnya apa? Menguap. Apa itu menguap? Merebus air. Nah, ya, untuk merebus air. Nah, untuk yang keempat itu mengembun ya. Nah, kalau mengembun itu misalnya seperti air hujan atau kacamata yang di sini siapa yang pakai kacamata? Nah, itu kacamata biasanya terkadang kalau kita makan ya, lagi mengunyah tiba-tiba berembun ya. Itu karena ada udara yang naik ke atas ya, sehingga kaca berembun ya. Nah, kemudian kalau mengkristal itu biasanya seperti membuat gula, atau bisa juga misalnya teh, bunga es yang ada di lemari pendingin ya, di kulkas itu biasanya. Terus satu lagi menyublim. Nah, kalau menyublim itu seperti kamper yang lama-lama habis ya. Jadi udah tahu ya. Nah, berarti ada 6 perubahan wujud benda ya. 6 perubahan wujud benda. Mencair berarti daripada perubahan wujud benda daripada ke cair. Membeku perubahan wujud benda dari cair ke padat. Menguap perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Terus mengembun perubahan wujud benda dari gas menjadi cair ya. Dan kemudian mengkristal itu perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Dan menyublim itu perubahan wujud benda dari padat menjadi gas ya. Ya, baik, hari ini kita akan praktek tentang perubahan wujud benda. Pada praktek kali ini kita dibagi menjadi 6 kelompok ya. Oke? Ya, persiapkan. Boleh dipersiapkan. Baik, hari ini kita akan praktek tentang perubahan wujud benda. Sudah dibagi 6 kelompok ya. Teman kalian belum dibagi tugas bagian apa aja ya. Nah, di sini ada 6 lembar. Apa ini namanya? Kertas. Di dalamnya ya ada berisi macam-macam perubahan benda ya, perubahan wujud benda. Boleh setiap kelompok 1 orang ke depan. Silakan untuk mengambil ini ya. Ya, boleh. Sebentar, itu di sini.
Ya, silakan ambil. Kamu ambil. Jangan dulu dibuka, ambil. Ambil. Kemudian kamu. Ya, coba buka. Lihat ada apa? Mana yang mencair? Ya, ini mencair. Berarti ini kelompok cair ya. Mana membeku? Ya, membeku. Mana menguap? Mana mengembun? Mana mengembim? Mana mengkristal? Ya, silakan kembali ke tempatnya. Sesuai dengan nama kelompoknya, berarti kalian harus mempraktekkan macam perubahan wujud benda tersebut ya. Nah, pertama yang mencair. Mana yang mencair? Ya, silakan yang mencair ke depan, ambil bawa ibunya. Ya, silakan. Jadi kita akan mempraktikkan perubahan wujud benda yang itu mencair. Ya, perubahan wujud benda mencair. Di sini ada coklat ya. Kalian coklatnya akan dikemanakan? Ya, dimasukkan ke dalam wadah yang sudah dipanaskan. Kita lihat ada perubahan atau tidak, boleh dihitung. Kira-kira ada perubahan? Ya, boleh dipegang ya. Ya, lihat. Boleh ya, ini lihat semakin lama semakin mencair ya, coklatnya semakin meleleh. Ya, ini boleh ya, semakin meleleh ya. Coklat yang tadinya beku ya, beku. Nah, sekarang mulai meleleh. Ya, tuh. Iya. Jadi kalian udah tahu ya semuanya ya? Nah, bisa dilihat di sini apa tadi, ini coklat ya. Coklat yang tadinya membeku ya, yang tadinya padat sekarang menjadi cair. Jadi ini adalah perubahan wujud benda apa? Padat ke cair, yaitu mencair. Ya, terima kasih untuk kelompok mencair. Silakan kembali ke tempatnya. Sudah. 3. Ya, ini yang berikutnya yaitu tentang membeku ya. Perubahan wujud benda membeku ya. Yang pertama itu ada apa? Ya, ada agar-agar. Ya, silakan agar-agarnya dimasukkan ke dalam. Ya, masukkan agar-agarnya. Agar-agar kita masukkan ya. Kita aduk-aduk sampai mendidih ya. Sampai mendidih agar-agarnya. Panaskan dulu ya. Ya, lebih cepat bisa ya, bantu lagi ininya biar lebih banyak. Sudah mendidih belum? Mulai mendidih ya. Mulai mendidih. Coba aduk-aduk biar ibu megangnya. Ya, aduk-aduk ya biar rata kan biasanya ya. Ya, kalau udah mendidih. Nah, udah mendidih kan? Nah, tapi kita masukkan dulu ke dalam wadah. Kita masukkan dulu ke dalam wadah ya. Masukkan ke dalam wadah ya. Ibu yang masukin soalnya takut panas ya. Nah, kita masukkan. Lihat agar-agar yang tadinya apa ini mencair ya. Coba kita masukkan ke dalam air es. Ini kita masukkan ke dalam air es ya. Nah, agar-agarnya menjadi beku ya. Ya, agar-agar didinginkan itu menjadi beku. Ya, itu jadi menjadi salah satu wujud perubahan benda dari cair ke padat, yaitu membeku. Contohnya agar-agar. Ya, terima kasih untuk kelompok membeku. Ya, selanjutnya
selanjutnya kita akan mempraktekkan tentang menguap ya. Nah, di sini ada air yang sudah dimasukkan ke dalam sendok. Kemudian sendoknya silakan panaskan. Hati-hati ya, jangan sampai airnya tumpah. Ya, kita biarkan sampai, coba sama ibu bisi pula ya. Biarkan sampai airnya mendidih. Sudah mulai ada gelembung-gelembung ya. Ya, tuh sudah ada mulai gelembung-gelembung ya. Sudah ada gelembung-gelembung. Nah, untuk lebih kelihatan gitu ya, kita bisa misalnya pakai ini ya. Itu kan lihat. Biar lebih kelihatan di sini ada uapnya yang nempel ya. Tuh. Itu ada asap ya, itu yang naik itu adalah uap dari air ya. Lihat ya, airnya menggelembung ya, itu berarti udah mendidih. Nah, kalau terus-terusan dipanaskan, air ini nanti akan habis. Karena apa? Iya, karena airnya menjadi uap, sehingga lama-lama air tersebut akan habis ya. Jadi kalian sudah paham kan tentang proses menguap itu? Jadi menguap itu adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas ya. Nah, ini untuk kelompok ini ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Ya, selanjutnya yaitu perubahan wujud benda mengembun ya. Di sini ada apa? Ada es sama air. Ya, coba silakan bagaimana cara perubahan wujud benda dari cair menjadi. Masukkan dulu es. Ya, es batu dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian Tambah air. ya, tambahkan air. Ya, tambah lagi sedikit lagi. Ya, udah. Masih ada nggak esnya? Tidak ada ya, boleh. Nah, ditutup ya. Ditutup, kemudian didiamkan beberapa saat. Ya. Lihat. Ya. Ini bisi kurang esnya, boleh ditambah lagi ya. Biar lebih cepat proses pengembunan-nya. Nah, ini udah mulai terlihat ya. Terlihat di sini ada bintik-bintik ya. Bintik-bintik kecil dari air. Kalau misalnya digini tah, redo ya. Nggak ada ya, menghilang. Ya, ada ya. Nah, ini artinya mengembun ya. Jadi kenapa mengembun? Karena ada mengeluarkan suhu ya. Di sini ada air dingin. Ya, kelihatan ya di sini. Kalau misalnya di apa ini? Dilap ini, nah embunnya itu menghilang. Nah, itu ya. Ini bintik-bintik kecil dari air. Ya, terima kasih untuk kelompok mengembun. Silakan kembali. Baik, selanjutnya yaitu percobaan tentang mengkristal dan menyublim ya. Di sini bisa dilanjutkan ya, karena mengkristal itu akan terjadi setelah terjadi proses menyublim. Silakan, bagaimana praktekan? Pertama, masukkan pasir ke dalam. Ya, masukkan pasir ke dalam wadah ya, bareng-bareng ya, hati-hati. Lalu masukkan kamper. Ya, kemudian masukkan kamper. Ya, boleh masukkan ya kampernya. Ya, selanjutnya ya ditutup, kemudian satu-satu masukkan es batunya ya. Hati-hatinya, ini baunya menyengat ya. Ya, masukkan es batu. Ya, kita tunggu sampai es batunya mencair ya, karena ini adalah proses menyublim. Ya, di sini mulai ya esnya mencair. Nah, di sini ini membutuhkan beberapa waktu yang sangat lama ya. Kita prosesnya lama ya untuk proses menyublim dan kristal ini.
esnya mencair ya. Mohon ya perhatikan yang lain biar tahu bagaimana proses mengkristal dan proses menyublim. Jadi ini pertamanya ini adalah proses menyublim ya. Proses pemanasan ini adalah proses menyublim ya. Boleh ya, sudah mau jadi. Menurut saya sampai esnya mulai mencair. Ini proses yang lumayan lama ya kalau menunggu esnya mencair ya. Tunggu dulu beberapa saat biar terjadi sublimasi ya atau menyublim ya. Hati-hati, ini ada bau yang menyengat ya. Coba kita cek dulu ya. Awas panas. Ya. Ya silakan boleh ditunggu beberapa saat lagi. Tapi ini sudah mulai muncul ya. Sudah mulai muncul proses sublimasinya. Sublimasi atau menyublim ya, itu sama ya. Sublimasi, menyublim itu sama. Ya mungkin kalau nunggu esnya cair itu terlalu lama, jadi boleh kita lihat dulu sekarang ya. Kita lihat dulu ya hasilnya. Setelah kamper itu dipanaskan, kita lihat. Lihat di sini ya, ini. Awas bau ya. Boleh ditiup. Nah. Boleh ini dilihat. Nah, lihat di sini. Lihat ya. Ada apa ini? Ini adalah kristal-kristal dari kamper ya. Jadi awalnya kamper itu dalam bentuk padat, kemudian dipanaskan, dia menguap ya. Boleh agak jauhan si bau ininya ya, baunya. Ya, ini. Nah, ini mengkristal. Jadi awalnya menyublim, di mana kamper yang padat itu menguap ya menjadi gas, dan setelah bertemu dengan bagian yang dingin menjadi mengkristal. Jadi pada proses ini terjadi dua perubahan wujud benda, yaitu mengkristal dan menyublim. Ya, nah jadi kalian boleh duduk ya semuanya. Silakan duduk, tepuk tangan dulu untuk kelompok menyublim dan mengkristal. Silakan tepuk tangan. Iya, masih semangat kan semuanya? Alhamdulillah kita sudah melakukan beberapa percobaan yaitu tentang perubahan wujud benda ya. Tadi kita sudah melihat secara langsung perubahan wujud benda ya. Nah, tadi ada apa aja? Mencair, membeku, mengembun, menguap, mengkristal, menyublim. Iya, tadi pada praktek pertama kita itu mencair ya, mencair, di mana yang kita lakukan pertama kali itu yaitu memasukkan coklat ke dalam wajan panas ya, yang dipanaskan sehingga coklatnya mencair. Kemudian yang kedua apa? Membeku. Tadi pada proses membeku kita membuat agar-agar, di mana agar-agar yang tadinya cair didinginkan kemudian membeku ya. Kemudian yang ketiga apa? Mengembun. Nah, untuk mengembun tadi itu ada es batu yang dimasukkan ke dalam gelas kemudian diisi air, kemudian di pinggirnya itu ada apa? Ada embun-embun kecil ya. Terus yang keempat apa? Coba perhatikan yang keempat apa? Menguap. Menguap tadi ya, air yang dipanaskan menguap dan lama-lama akan habis ya. Dan yang terakhir tadi yaitu mengkristal dan menyublim. Jadi awalnya menyublim dulu ya, di mana kamper itu menguap karena dipanaskan, kemudian mengkristal karena bertemu dengan tempat yang dingin itu es ya. Nah itu. Jadi sekarang udah paham ya?
mengakhiri pertemuan kali ini. Tepuk semangat. Karena sudah mau bekerja sama dengan ibu ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan kepada Yasmin, boleh memimpin doa kembali. Duduk yang rapi. Teman-teman, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Karena sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.